Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa di suatu waktu yang sepi, hatimu disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Seolah dunia mendadak menjadi sunyi dan kau merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tak tampak, tapi nyata. Lalu muncul rasa yang begitu dalam, seperti kau tak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang lama. Itulah saat ketika Allah menyentuhmu. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Bukan hanya pandanganmu terhadap dunia, tapi juga jiwamu, seperti dibalikkan dari dalam. Yang dulunya tampak penting, kini terlihat kosong. Yang dulunya biasa saja, kini terasa penuh makna. Dan yang tak pernah kau pahami, tiba-tiba menjadi terang dengan cahaya yang tak berasal dari luar. Perjalanan ini bukan sekadar kisah spiritual. Ini adalah pengungkapan, peluruhan, dan kelahiran kembali. Dalam seri ini, kita akan menyelami 10 bab yang akan membawamu menyaksikan bagaimana sentuhan ilahi mengubah segalanya. Bukan dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang membuat seluruh dirimu gemetar. Jangan lewatkan satu bagian pun. Karena semakin dalam kau menyelam, semakin terang nur itu menerangi sudut-sudut jiwamu yang terlupakan. Mungkin ini bukan hanya kisah tentang seseorang, tapi bisa jadi ini adalah kisah tentangmu. Mari kita mulai. Bismillah. Sentuhan yang tidak terlihat tapi mengguncang jiwa. Ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, tidak bisa ditakar oleh akal. Ia datang diam-diam, tanpa suara, tapi mengguncangkan seluruh isi jiwa. Saat Allah menyentuhmu, itu bukan hanya soal rasa haru atau tangisan sesaat, tapi tentang hancurnya dinding-dinding yang selama ini menutupi cahaya dalam batinmu. Kau bisa diam di tengah keramaian, tapi hatimu seperti sedang didekap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dunia tak lagi terasa seperti dunia yang dulu. Wajah-wajah menjadi semu, hiruk pikuk menjadi gema tak berarti. Kau tahu ada yang sedang terjadi dalam dirimu, tapi tak ada satupun manusia yang mampu memahami apa yang sedang kau alami. Ini bukan tentang sedih, bukan pula bahagia. Ini adalah rasa asing yang suci, seperti disentuh oleh sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Kau mulai merasa aneh dengan hal-hal yang dulu membuatmu tertawa. Kau tak lagi nyaman di dalam keramaian yang tidak menyebut namanya. Kau mulai mencari tempat-tempat sepi, bukan karena lari dari dunia, tapi karena dunia mulai terasa seperti tirai tebal yang menutupi hakikat. Dunia bukan musuhmu, tapi ia seperti panggung ilusi yang mulai perlahan tersingkap. Saat Allah menyentuhmu, ada yang runtuh dalam dirimu. Rasa memiliki mulai pudar, genggaman terhadap dunia mulai longgar. Kau tidak lagi ngotot mengejar, tidak lagi gelisah kehilangan. Bahkan dalam diam pun, kau mulai merasakan kehadirannya lebih nyata dari dagingmu sendiri. Disitulah dimulai perjalanan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan teori atau ceramah. Ini bukan tentang menjadi alim, bukan pula menjadi suci. Ini tentang tersentuh oleh kelembutan yang sangat dalam hingga kau merasa kecil, sangat kecil. Tapi anehnya, dalam kekecilan itu, justru kau merasa dicintai tanpa syarat. Dicintai oleh sesuatu yang tidak bisa kau sentuh, tapi yang kini menyentuh seluruh lapisan batinmu. Dari situ dunia yang dulu berwarna mulai memudar. Bukan karena menjadi gelap, tapi karena cahaya lain telah datang dari dalam. Seolah ada lampu yang menyala dari pusat dadamu, menerangi segala keraguan. Dan kau tahu, setelah ini kau tak akan bisa kembali menjadi manusia yang sama. Sentuhan Allah bukan peristiwa kasat mata. Ia adalah retakan halus pada kesadaranmu, yang kemudian membesar, membelah dirimu menjadi dua. Dirimu yang lama dan dirimu yang baru, yang sedang menuju kepadanya. Saat dunia menjadi bayang-bayang yang pudar, ketika sentuhan Allah telah menyapa hatimu, tiba-tiba semua yang dulu tampak nyata mulai kehilangan makna. Benda-benda, tempat, suara, dan bahkan orang-orang, semuanya seperti hanya bayang-bayang dari sesuatu yang lebih hakiki. Mata masih melihat bentuk, tapi hatimu tidak lagi terikat pada bentuk itu. Ada jarak yang lahir secara alami, bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa semuanya hanyalah titipan dan perantara, bukan sumber kehidupan yang sejati. Dulu,
Kau menggenggam dunia seolah itu pusat keberadaanmu. Kini, tanganmu gemetar saat menyentuhnya, karena kau sadar betapa rapuh semua ini. Bahkan rasa lapar dan kenyang, tawa dan air mata, mulai terasa seperti efek samping dari suatu skenario besar yang bukan milikmu. Hanya satu yang terasa nyata, kehadirannya di balik segala yang fana. Kau mulai merasa lebih hidup dalam diam, lebih penuh saat sepi, lebih bebas ketika tak memiliki apa-apa. Kau duduk di hadapan dunia seperti penonton yang tahu bahwa pertunjukan ini akan segera berakhir. Bukan dalam arti suram, tapi justru memunculkan keindahan baru. Seperti langit yang tampak lebih luas saat kita tak lagi terpaku pada bumi. Seperti angin yang terasa lebih murni saat tak dicampur dengan keinginan. Kau tidak lari dari dunia, tapi kini kau menatapnya dari tempat yang lebih dalam, lebih jernih. Dalam keheningan itu, Allah memelukmu bukan dengan tangan, tapi dengan kesadaran. Dan pelukan itu mengubah segalanya. Kau tahu bahwa setiap detik, setiap langkah, setiap nafas adalah bagian dari percakapannya denganmu. Kau tak lagi hanya berjalan di bumi, tapi juga di dalam langit jiwamu sendiri. Dan setiap langkah menjadi zikir, meski tanpa suara. Setiap detak jantung seperti panggilan darinya, aku di sini lebih dekat dari urat lehermu. Saat itulah dunia terasa seperti tirai. Ia masih ada tapi tak lagi menutupi. Ia menjadi lembut dan tembus cahaya. Bahkan kesedihanmu kini seperti kaca bening, tempat cahaya Tuhan masuk dan memantul ke segala arah. Bahkan kegagalanmu menjadi puisi karena kau mulai sadar bahwa semua ini sedang diatur oleh tangan yang sangat cinta padamu. Dan meskipun orang-orang melihatmu masih sama, mereka tak tahu bahwa di dalam dirimu telah terjadi kelahiran baru. Kau bukan lagi sekadar manusia yang hidup di dunia, tapi seorang pengelana yang sedang berjalan menuju asalnya. Ditemani oleh sentuhan yang tak bisa dilihat mata, namun kini menjadi pusat segala rasa. Dunia yang dulu mengikatmu kini menjadi cermin. Dan dalam cermin itu, kau tak melihat dirimu seperti dulu. Kau hanya melihat bayangan dari yang abadi. Dan perlahan kau mulai mengerti bahwa tujuan hidup ini bukan untuk memiliki dunia, tapi untuk kembali pulang dengan membawa kesadaran bahwa semuanya selain dia hanyalah bayang-bayang. Kesadaran yang tidak bisa ditidurkan lagi. Setelah tersentuh olehnya, kau akan sadar bahwa apa yang kau sebut sebagai dirimu selama ini hanyalah lapisan. Ia seperti pakaian yang dikenakan terlalu lama hingga disangka sebagai kulit. Tapi kini, sesuatu telah membangunkanmu. Dan yang paling menyakitkan sekaligus menyucikan adalah ini. Kau tidak bisa lagi pura-pura tidur. Kesadaran itu sudah terbangun dan ia menatapmu dari dalam. Ia tidak membiarkanmu kembali ke gelap yang nyaman. Ia memaksamu untuk melihat cahaya, walau kadang silau dan perih. Kau akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kau kejar, ternyata bukan untuk kebutuhan jiwamu, tapi hanya untuk menenangkan egomu yang gelisah. Kau mulai menyesali waktu yang habis mengejar pengakuan, pujian, dan kesenangan semu. Tapi anehnya, penyesalan itu tidak melukai. Ia justru membersihkan. Ia menghapus kabut-kabut di dalammu dan menunjukkan jalan pulang yang selama ini tersembunyi di balik nafsu dan kebisingan dunia. Kesadaran ini tumbuh seperti benih yang tak bisa dicabut lagi. Sekali tumbuh, ia terus mencari cahaya. Dan di tengah-tengah hidup yang ramai, kau jadi orang yang diam. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena ada suara lain yang lebih indah di dalam dirimu. Suara itu bukan suara telinga, tapi bisikan dari langit jiwamu sendiri. Dan setiap kali kau mendengarnya, kau merasa disentuh kembali, seolah-olah Allah tak pernah melepaskan tangannya darimu sejak awal. Namun perjalanan ini tidak mudah. Kesadaran itu juga membuatmu melihat bayang-bayang gelap dalam dirimu. Semua luka, semua kepalsuan, semua kesombongan yang dulu tersembunyi, kini terpampang di hadapanmu. Allah tidak menampakkannya untuk menghukummu, tapi untuk menyembuhkanmu. Kau mulai belajar bahwa luka bukan untuk ditutup-tutupi, tapi untuk ditatap, dipeluk, dan dititipkan kepadanya dengan penuh keikhlasan. Kau menjadi lebih lembut, bukan karena menjadi lemah, tapi karena kekuatan sejati lahir dari hati yang telah disentuh oleh kebenaran. Kau tak lagi ingin menang dalam perdebatan, tak lagi ingin berada di atas orang lain. Kau hanya ingin tenang, hanya ingin hadir, hanya ingin dekat dengannya.
Semua ambisi yang dulu membakar kini berubah menjadi cahaya yang menghangatkan, bukan yang membakar. Dan inilah paradoks paling dalam. Saat Allah menyentuhmu, kau kehilangan banyak hal. Tapi justru dalam kehilangan itulah, kau menemukan sesuatu yang tak tergantikan, rasa butuh kepadanya. Itu bukan rasa butuh yang menuntut, tapi yang berserah, yang tidak berkata-kata, tapi menggigil dalam diam, mengakui bahwa tanpanya, kau bukan apa-apa, dan bahkan bukan siapa-siapa. Kesadaran ini tidak bisa ditidurkan lagi. Ia akan hidup bersamamu, menyertaimu dalam setiap langkah, dan mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Dan mungkin inilah bentuk paling dalam dari cinta ilahi. Saat Allah membuatmu tidak bisa kembali pada dirimu yang lama, karena yang lama itu bukan dirimu yang sejati. Hancurnya aku yang lama. Ketika Allah menyentuhmu, ada satu hal yang pasti. Dirimu yang lama akan mulai runtuh. Bukan karena kau memaksa, tapi karena cahaya itu terlalu terang untuk dinding-dinding palsu yang selama ini kau bangun di dalam diri. Egomu yang dulu angkuh mulai pecah tanpa kau sadari. Rasa memiliki, rasa ingin diakui, rasa ingin menjadi pusat perhatian, semuanya mulai retak seperti kaca yang tak kuat menahan matahari. Kau tak bisa lagi mempertahankan topeng yang telah kau pakai begitu lama. Pada awalnya kehancuran ini terasa seperti kekalahan. Kau merasa kehilangan jati diri, padahal sebenarnya itulah awal dari penemuan. Allah tidak sedang menghancurkanmu, tapi sedang membuka lapisan-lapisan palsu yang menghalangimu dari mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang bukan sekadar nama, bukan pula gelar, jabatan, atau status sosial, tapi dirimu yang suci, yang diciptakan hanya untuk mencintai dan mengenalnya. Dalam kehancuran itu, air mata seringkali hadir tanpa sebab, tapi setiap tetesnya membawa makna. Kau menangisi hal-hal yang dulu kau banggakan. Kau menunduk bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, kau benar-benar sadar siapa yang maha tinggi dan siapa yang sebenarnya sangat kecil. Hancur bukanlah akhir, melainkan permulaan dari kehidupan yang lebih jernih. Allah tidak menyentuhmu untuk membuatmu nyaman. Ia menyentuhmu untuk membangunkan. Dan terkadang, kebangkitan itu harus dimulai dari kehancuran. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, seperti langit yang harus gelap sebelum fajar. Dalam reruntuhan jiwamu yang lama, Allah menanamkan benih yang baru. Benih dari cahaya, benih dari rasa tunduk yang tidak bisa dipalsukan. Proses ini sunyi, tidak semua orang akan mengerti. Bahkan sebagian mungkin akan mengira kau sedang kehilangan arah. Tapi jauh di dalam hatimu kau tahu, ini adalah jalan pulang. Jalan yang tidak bisa dilalui dengan ilmu semata, tidak cukup dengan amal semata, tapi harus dengan keikhlasan yang lahir dari keterbukaan batin. Hancur di hadapannya adalah bentuk tertinggi dari kejujuran spiritual. Dan perlahan, kau akan merasakan keindahan dalam kehancuran itu. Seperti embun yang hanya bisa hadir setelah malam mencekam. Seperti suara azan yang terdengar paling syahdu justru saat hati sedang patah. Allah tidak membiarkanmu hancur begitu saja. Di setiap bagian yang runtuh, Ia menyisipkan rahmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan dalam rasa yang terdalam. Dirimu yang lama memang harus musnah. Bukan untuk dihina, tapi untuk dibebaskan. Karena selama ini, kau hidup dalam sangkar yang dibuat oleh keinginan, ketakutan, dan kebanggaan. Dan saat Allah menyentuhmu, Ia membukakan pintu itu. Kau bebas. Bukan untuk melakukan apa saja, tapi untuk menjadi apa adanya. Dan di sanalah kehidupan sejati itu dimulai. Saat rasa menjadi jalan pulang. Setelah kehancuran itu, kau tidak mencari arah melalui logika lagi. Kau tidak lagi bertanya mana yang benar atau mana yang salah dengan bibirmu. Kau mulai mengikuti sesuatu yang lebih halus, rasa. Rasa yang tidak diajarkan oleh buku, tidak diafirmasi oleh argumen, tapi muncul begitu saja dari dalam kesunyian hatimu. Rasa itu bukan sekadar emosi, tapi semacam getaran lembut yang membimbingmu ke tempat-tempat yang seharusnya menjauhkanmu dari hal-hal yang menghalangi cahayanya. Rasa menjadi penunjuk yang paling jujur. Saat kau hendak berkata, rasa itulah yang mengingatkanmu untuk diam. Saat kau ingin bertindak, rasa itu pula yang membisikkan apakah ini mendekatkanmu padanya
atau menjauhkanmu. Ia seperti kompas yang tidak pernah rusak, asalkan hatimu bersih dari pamrih. Dan saat Allah menyentuhmu, rasa itu menjadi semakin tajam, semakin lembut, dan sekaligus semakin sakral. Kau mulai memilih sunyi bukan karena kesepian, tapi karena disitulah rasa itu berbicara paling jelas. Kau bisa duduk berjam-jam dalam diam, dan dalam diam itu hatimu mengembara lebih jauh dari langkah kaki siapapun. Bahkan dalam tidur, kau merasa seperti sedang dalam pelukan yang tak terlihat. Bukan karena mimpi-mimpimu, tapi karena kesadaranmu tidak lagi sepenuhnya terikat pada tubuh ini. Allah telah menyentuh jiwamu, dan sentuhan itu menciptakan jalan pulang di dalam rasa. Tak semua orang akan mengerti jika kau berkata bahwa kau sedang dituntun oleh rasa. Karena dunia telah lama mengagungkan akal dan logika sebagai puncak kecerdasan. Tapi bagi jiwa yang telah disentuhnya, justru rasa itulah yang menjadi alat komunikasi paling langsung. Rasa yang membuatmu menangis tanpa sebab atau tersenyum meski duka masih membalut. Itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan dari sisi paling dalam dari fitrahmu sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengenal Tuhan. Dalam perjalanan ini, banyak yang harus ditinggalkan. Kadang, bahkan orang-orang terdekatmu tidak bisa ikut. Bukan karena mereka salah, tapi karena jalur yang kau tapaki adalah jalur rasa yang hanya bisa dibuka olehnya. Bukan oleh diskusi atau debat. Kau mulai mengerti bahwa kebersamaan yang sejati bukan hanya soal fisik, tapi tentang frekuensi rasa yang sama, frekuensi yang mengarah kenya. Dan akhirnya, rasa ini menuntunmu pada satu pemahaman. Allah bukanlah sesuatu yang dicapai, tapi Dia adalah tempat kembali. Semua rasa ini bukan untuk menambah pengetahuan, tapi untuk mengurangi jarak. Saat kau sepenuhnya tenggelam dalam rasa yang mengarah kenya, maka semua yang lain akan tampak kecil. Segala perkara akan menjadi ringan, karena yang berat hanyalah satu, jika kau sampai kehilangan arah menujunya. Rasa itulah yang menjadi tanda bahwa kau telah disentuh, dan rasa itulah yang akan menjadi kendaraanmu untuk pulang. Maka jagalah ia, dengarkan ia, dan jangan biarkan dunia yang bising membuatmu tuli terhadap bisikan halus dari langit batinmu sendiri. Ketika semua hal menjadi ayat yang berbicara, setelah hatimu disentuh olehnya, cara pandangmu terhadap dunia berubah secara radikal. Dulu pohon hanyalah pohon, angin hanyalah angin, tapi kini semuanya seperti bicara. Bukan dengan kata, tapi dengan makna. Kau bisa menatap langit sore selama berjam-jam dan merasa seolah Allah sedang menuliskan sesuatu di cakrawala jiwamu. Semua menjadi ayat, bukan hanya yang tertulis dalam mushaf, tapi juga yang terpahat dalam semesta. Dan kau tak bisa lagi mengabaikannya. Langkah kaki seekor semut pun bisa menggugahmu. Suara hujan yang dulu biasa, kini seperti zikir yang tak pernah lelah menyebut namanya. Bahkan kesedihanmu pun terasa seperti pelajaran yang dikirim langsung darinya. Kau mulai menyadari bahwa semua yang terjadi, semua yang ada, dan semua yang hilang adalah cara Allah berbicara kepadamu. Bukan hanya dalam doa dan ibadah, tapi dalam kejadian sehari-hari yang dulu kau anggap sepele. Setiap hal menjadi tanda. Seseorang datang dan itu bukan kebetulan. Seseorang pergi dan itu pun bukan musibah. Kau mulai melihat keteraturan ilahi dalam hal-hal yang sebelumnya tampak acak. Rasa ingin tahu tak lagi digerakkan oleh nafsu, tapi oleh cinta. Bukan ingin menguasai ilmu, tapi ingin merasakan pesan. Bukan ingin mengerti, tapi ingin tunduk dalam tidak mengerti. Karena kau tahu, makna tertinggi justru hadir dalam diam yang penuh penerimaan. Allah tidak lagi terasa jauh, karena dunia telah menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Setiap detik, setiap gerak, setiap pertemuan dan perpisahan, semuanya adalah fragmen dari narasi besar yang sedang Ia tulis dalam hidupmu. Dan tugasmu bukan menjadi pengarang, tapi menjadi pembaca yang penuh rasa syukur. Karena kau kini sadar, bukan kau yang mengendalikan perjalanan ini. Kau hanya sedang dibimbing menuju tempat yang sudah lama memanggil jiwamu pulang. Dan di momen-momen tertentu, kau akan merasa sangat kecil tapi juga sangat dicintai. Kau menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah menjauh. Yang menjauh hanyalah kesadaranmu. Dan kini kesadaran itu telah dibangunkan oleh sentuhan yang tak terlihat. Dunia tidak berubah,
tapi cara hatimu memandangnya telah ditransformasikan. Dan dari sinilah lahir pandangan batin, mata hati, atau basirah, yang melihat bukan dengan retina, tapi dengan cahaya. Segala sesuatu menjadi ayat, dan ayat itu menjadi pintu. Pintu menuju keheningan, dan dalam keheningan itu, kau mendengarnya. Tak perlu lagi bukti eksternal, karena setiap napas menjadi saksi. Tak perlu lagi suara keras, karena setiap hembusan angin sudah cukup sebagai pengingat. Dan kau pun mulai merasa bahwa semua yang ada di sekitarmu sebenarnya sedang mengajarkan satu hal. Allah begitu dekat dan dunia ini tidak lain hanyalah jalan untuk mengenalnya. Saat semua hal telah menjadi ayat yang berbicara, maka tak ada lagi ruang untuk hampa. Bahkan dalam kesendirianmu, kau seperti sedang duduk bersama para malaikat. Dan dalam ketiadaan suara, kau seperti mendengar bisikan langit yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah disentuh. Kesendirian yang dipenuhi cahaya. Setelah perjalanan batinmu sampai pada kesadaran bahwa segala sesuatu adalah ayat, maka kesendirian pun tak lagi terasa sepi. Justru dalam sunyi itulah kau merasakan kehadirannya paling dekat. Dulu kesendirianmu adalah kekosongan yang menakutkan. Tapi kini ia menjadi ruang suci tempat cahaya turun tanpa suara. Tidak ada suara manusia, tapi hatimu ramai oleh bisikan cinta dari langit. Tidak ada tepuk tangan, tapi jiwamu hangat oleh pelukan yang tak kasat mata. Saat Allah menyentuhmu, bahkan sepi pun berubah wujud. Ia bukan lagi kehampaan, tapi kedalaman. Bukan ruang kosong, tapi samudra makna. Di dalamnya, kau bisa menenggelamkan seluruh rasa sakit dan mendengarkan gema ilahi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Kesendirianmu kini bukan tempat pelarian, tapi tempat perjumpaan. Tempat engkau ditanggalkan dari semua topeng dunia dan kembali menjadi ruh yang polos seperti saat pertama kali ditiupkan. Tak banyak yang memahami kesendirian ini, karena mereka hanya melihat fisikmu yang menyepi, bukan hatimu yang sedang dijamu. Orang akan mengira kau sedang menjauh dari dunia, padahal sebenarnya kau sedang mendekat kepada yang menciptakan dunia. Kau tidak sedang bosan dengan manusia, tapi sedang rindu pada zat yang menghidupkan mereka. Rasa itu begitu halus, tak bisa dijelaskan, hanya bisa ditangisi. Dan memang, kadang kau menangis dalam diam, tapi bukan karena sedih, melainkan karena terlalu penuh. Seperti bejana yang tak sanggup lagi menampung cinta. Kau menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja kau terlalu sibuk mendengar suara dari luar. Dan saat semua itu diam, kau akhirnya bisa mendengarnya berkata, "Aku bersamamu." Kalimat itu tidak kau dengar dengan telinga, tapi dengan dada yang bergetar. Dalam kesendirian yang penuh cahaya itu, banyak luka yang sembuh tanpa obat. Banyak pertanyaan yang terjawab tanpa huruf. Banyak kegelisahan yang luluh tanpa perlu penjelasan. Allah bekerja dengan caranya sendiri. Ia menyembuhkan bukan dengan logika, tapi dengan sentuhan yang tak terasa, tapi mengubah seluruh aliran hidupmu. Kau bahkan bisa duduk berjam-jam tanpa aktivitas apapun, tapi rasanya seperti sedang melakukan perjalanan jauh menuju negeri yang penuh damai. Kau akan mulai mencintai kesendirian, bukan karena membenci dunia, tapi karena dalam sunyi kau bisa mendengar dirimu yang sejati. Dirimu yang tidak dibentuk oleh opini, tidak dikendalikan oleh rasa takut, tidak dibungkus oleh ambisi. Dan ketika Allah menyentuhmu di ruang sunyi itu, kau tahu, ini bukan tempat yang akan kau tinggalkan dengan ringan. Karena disinilah ruhmu merasa seperti di rumah. Kesendirian yang dipenuhi cahaya adalah karunia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh. Dan ketika itu terjadi, kau tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Sebab kehadirannya menjadi lebih nyata dari apapun yang bisa disentuh oleh tangan. Kau tidak butuh saksi lain, karena hati dan air matamu telah cukup menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang sangat agung sedang bersamamu, memelukmu, dan membimbingmu menuju dirinya sendiri. Duka yang menjadi jalan tersuci. Setelah kau disentuh olehnya, maka tak ada satupun peristiwa yang kau anggap sia-sia, bahkan duka yang paling dalam sekalipun. Justru di sanalah kadang Allah menyentuhmu paling kuat, di titik terendah, ketika tak ada lagi yang bisa digenggam,
Tak ada lagi sandaran yang tersisa. Di saat itulah ruhmu menengadah tanpa syarat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kau tidak lagi berpura-pura kuat. Duka itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan menuju pintunya yang tak bisa dibuka oleh tawa ataupun pujian. Dulu, saat luka datang, kau mungkin merasa ditinggalkan. Tapi sekarang kau sadar, luka itulah yang membuatmu datang. Ia adalah isyarat halus dari langit bahwa sudah saatnya kembali. Sudah saatnya berhenti berlari ke arah yang menjauhkanmu darinya. Kau mulai paham bahwa duka bukan gangguan dari perjalanan spiritualmu, tapi justru bagian dari jalannya. Bahkan bisa jadi, ia adalah pintu utama. Air mata yang dulu kau anggap lemah, kini menjadi tasbih paling jujur. Ia lahir bukan dari mulut, tapi dari kedalaman rasa yang tidak bisa ditahan. Kau tidak sedang mengeluh, kau sedang menumpahkan isi hati di hadapan sang pemilik rasa. Dan saat air mata itu jatuh dalam sunyi, kau merasa Allah memungutnya satu persatu, menjadikannya saksi cinta yang tidak pernah kau ucapkan secara gamblang. Duka membuatmu tidak bisa lagi berpijak pada dunia, dan karena itulah kau mulai berpijak kepadanya. Sungguh aneh, tapi sangat nyata, di saat semua harapan kepada makhluk runtuh, harapan kepadanya justru tumbuh seperti cahaya dari celah reruntuhan. Di sanalah kau mengenal makna tawakal, bukan sebagai konsep, tapi sebagai keadaan batin. Bukan karena kau mengerti, tapi karena tak ada lagi yang bisa kau andalkan selain Dia. Dan entah bagaimana, dari dalam luka itu, justru lahir cinta yang tak pernah kau kenal sebelumnya. Cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak menginginkan balasan. Cinta yang hanya ingin dekat, hanya ingin dikenal olehnya. Saat Allah menyentuhmu dengan duka, Ia sedang mengikis kebisingan dunia dari dadamu. Dan yang tersisa hanyalah ruang lapang yang siap diisi oleh cahayanya. Kau pun mulai mencintai duka bukan karena menyukai kesedihan, tapi karena kau tahu di sanalah tempat Allah paling sering duduk bersamamu. Di tangismu, di sujud paling letihmu, di hembusan napas yang nyaris putus, dan tak ada tempat yang lebih suci selain hati yang hancur, lalu diserahkan sepenuhnya kepadanya. Sebab disitulah kekosonganmu menjadi bejana bagi kehadirannya. Akhirnya kau sadar, duka bukan penghalang jalan, tapi justru jembatan. Ia mengantarmu menyeberangi lembah kegelapan menuju puncak kesadaran. Ia bukan musuh, tapi malaikat yang menyamar. Maka ketika kau diizinkan merasakan duka, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersamanya, dengarkan pesannya. Karena bisa jadi, itulah momen paling mulia dalam hidupmu. Saat Allah benar-benar menyentuhmu melalui rasa sakit yang tak seorang pun tahu selain Dia. Hidup yang tak lagi sama. Setelah semua itu, kau mulai menyadari bahwa hidupmu tak akan pernah kembali seperti semula. Bukan karena kau berubah secara fisik, tapi karena ruhmu telah berpindah tempat tinggal. Ia tidak lagi berdiam di balik ego yang bising. Ia telah tinggal di ruang yang lebih dalam, di sisi rasa yang setiap detiknya merindukannya. Cara berjalanmu mungkin masih sama, tapi arah langkahmu kini menuju ke dalam, bukan lagi keluar. Kau tak lagi hidup demi dunia, tapi dunia hidup sebagai jalan menujunya. Dulu kau bangun pagi untuk mencari rezeki, kini kau bangun karena merasa dipanggil. Dulu kau menunduk karena sopan santun, kini kau menunduk karena cinta. Hidupmu menjadi hening, tapi penuh. Menjadi biasa, tapi bermakna. Kau mulai memahami bahwa tujuan utama bukanlah keberhasilan atau pencapaian, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk hadir di hadapannya, untuk mencintainya dalam hal-hal yang kecil dan tersembunyi. Kau tak lagi gelisah saat ditinggalkan, tak lagi sombong saat dimuliakan, karena kau tahu semua itu hanyalah cara Allah mengajarimu mengenal hakikat. Pujian tidak menambahmu, cacian tidak mengurangimu. Sebab yang terpenting bagimu sekarang adalah bagaimana tetap dalam pandangannya. Bagaimana ruhmu terus merasa dilihat, dicintai dan dibimbing. Dunia bisa menilai apa saja, tapi penilaian itu kini tak berkuasa atas hatimu yang telah disentuh oleh cahayanya. Orang-orang akan melihatmu seperti biasa, tapi dalam dirimu sebuah alam telah berubah.
Kau menjadi lebih pemaaf bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa semua orang sedang belajar, sedang terluka, dan sedang dituntun dengan caranya masing-masing. Kau tak lagi sibuk membuktikan, karena tak ada yang perlu dibuktikan, selain bahwa cintamu kepadanya nyata dalam tingkah lakumu, dalam sikapmu terhadap sesama, dan dalam kesabaranmu saat sendiri. Kau akan lebih diam, tapi di dalam diam itu bergemuruh pengakuan yang tak putus, bahwa Allah ada dan lebih dekat dari segala yang pernah kau kira. Kau mungkin tidak lagi terlalu banyak bicara tentang agama, tapi hidupmu sendiri menjadi bentuk zikir yang terus bergerak. Setiap tindakanmu adalah doa, setiap senyummu adalah syukur, setiap kesabaranmu adalah bentuk fana yang menuntunmu semakin dalam kepelukannya. Hidupmu tak lagi sama, karena kini kau tidak hidup untuk menjadi seseorang. Kau hidup untuk menghilang dalamnya. Dan dalam penghilangan itu, justru kau menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Hamba yang lemah, tapi dimuliakan oleh sentuhannya. Kau tidak ingin menjadi besar. Kau hanya ingin cukup kecil agar bisa masuk ke dalam keheningannya, ke dalam kasih sayangnya, ke dalam pelukannya yang tidak terlihat, tapi terasa nyata sepanjang waktu. Dan itulah keajaiban terbesar dari sentuhan Allah. Ia tidak mengubah penampilanmu, tapi mengubah keberadaanmu. Kau masih di bumi, tapi hatimu telah berada di langit. Kau masih bersama manusia, tapi jiwamu telah bersujud dalam istana keabadian. Saat Allah menyentuhmu, dunia memang tetap sama, tapi kau tidak akan pernah bisa menjadi sama lagi. Ketiadaan yang membuatmu penuh. Ketika seseorang benar-benar disentuh oleh Allah, maka yang tersisa dalam dirinya bukanlah keakuan, bukan pula nama, kehendak, atau hasrat duniawi. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia tak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Inilah titik ketiadaan yang justru menghadirkan kepenuhan. Di saat kau merasa kosong, saat itu pula Allah mengisi dirimu dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah ditundukkan oleh cintanya. Ketiadaan ini bukan kehampaan yang menakutkan, melainkan kebebasan sejati dari beban dunia. Beban untuk diakui, dipahami, disanjung, atau bahkan diselamatkan. Sebab semua itu telah digantikan oleh satu hal, kedekatan dengan Allah. Kau mulai mengerti bahwa menjadi bukan siapa-siapa di dunia ini adalah syarat untuk menjadi sesuatu di sisi Allah. Karena yang penuh dengan dirinya sendiri takkan bisa diisi oleh yang maha penuh. Namun jalan menuju titik ini adalah jalan sunyi. Ia menuntut penghilangan ego, perpisahan dari kepentingan pribadi, dan keberanian untuk masuk ke dalam kesendirian spiritual yang kadang tak dimengerti oleh siapapun. Di titik ini, seorang hamba hanya bisa berkata dalam diamnya, "Cukuplah Engkau ya Allah, karena ketika aku tak punya apa-apa lagi, justru saat itulah aku punya segalanya." Sentuhan Allah bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan perubahan seluruh struktur batin. Kau tidak lagi berdoa demi keinginan, tetapi demi ridha. Kau tidak lagi berharap pada dunia, tetapi pada ampunan. Kau tidak lagi menyesali masa lalu, karena semua yang kau jalani adalah jalan yang ditulisnya untuk menuntunmu pulang. Dunia menjadi panggung sementara, dan yang kekal mulai merasuk ke dalam kesadaranmu. Dan disinilah sebuah misteri terungkap. Ternyata yang membuatmu merasa hancur selama ini adalah kasih sayangnya yang sedang membentukmu kembali. Allah tak ingin kau kembali dalam keadaan palsu, maka dihancurkannya topeng-topengmu, dirobohkannya bangunan yang kau dirikan sendiri, agar bisa dia dirikan rumahnya dalam hatimu. Itulah rumah tanpa dinding, tanpa pintu, tapi dipenuhi cahaya. Ketika kau telah melalui semuanya, akan datang sebuah ketenangan yang tak berasal dari keberhasilan atau kepastian, melainkan dari penerimaan terhadap segalanya. Dan ketenangan itu bukan hasil usaha kerasmu, itu adalah hadiah dari Dia yang telah menyentuhmu. Tak ada yang bisa merebutnya, karena bukan berasal dari dunia ini. Kau tak bisa lagi menjadi seperti sebelumnya, karena ruhmu telah tahu jalan pulang. Sentuhan Allah adalah titik balik paling sunyi, namun paling kuat dalam hidup seorang hamba. Ia tak berisik,
tak dramatis, tapi mengubah segalanya dari dalam. Setelah itu, kau tidak lagi hidup dengan mata dunia, tapi dengan pandangan batin. Yang fana kau lihat sebagai bayangan, yang kekal kau rasa sebagai satu-satunya yang nyata. Dunia tetap berputar, tapi kau sudah tidak lagi berputar di dalamnya. Kau telah disentuh, maka kau tak bisa lagi menjadi sama. Dunia tak lagi mampu membujukmu seperti dulu. Pujian dan hinaan memiliki nilai yang sama. Kehilangan dan keberuntungan tak lagi memengaruhi pusat jiwamu. Karena pusat itu kini telah digantikan oleh Dia yang menyentuhmu sekali dan tak pernah melepaskanmu kembali. Dan begitulah kisah para kekasih Allah dimulai. Bukan dari kemegahan, tapi dari kehancuran. Bukan dari pengetahuan, tapi dari kepasrahan. Bukan dari mencari, tapi dari ditemukan. Jika kau kini sedang merasa asing di dunia, sedang merasa kosong dan tercabut, bisa jadi itu adalah awal dari sentuhan itu. Maka diamlah, tenanglah, dan biarkan Dia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dalam dirimu. Sebab setelah disentuhnya, kau tak akan pernah menjadi sama. Kau akan jadi lebih dari sekadar dirimu. Kau akan menjadi miliknya, dan itulah cukup.